Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia. Dan kali ini saya akan membahas saham yang sedang diakumulasi oleh BlackRock ya, yang diakumulasi dan didistribusi. Apakah saham yang sedang diakum dan didistribusi oleh BlackRock memiliki potensi untuk naik atau tidak? Langsung kita cek aja ya. Dan saya akan membahas dulu saham yang sedang diakumulasi oleh BlackRock ya. Dan yang sedang diakumulasi itu adalah Gotoh. Langsung kita cek Gotoh, BI. Gotoh. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kita lihat dari line ini ya, dari line chart ini. Dari akhir tahun atau dari minggu keempat bulan Desember sampai minggu keempat bulan Januari, BlackRock terus mengakumulasi saham Gotoh. Ada apa dengan Gotoh? Nah, pada tanggal 22 sampai tanggal 29 Januari atau minggu keempat, BlackRock membeli 300 juta lembar saham. Jika di dalam lot dibagi 100 jadi 3 juta ya. Bulatin aja 4 juta. BlackRock membeli 4 juta lot. Kita lihat dari tanggal 22. Nah, dan kita ganti kategorinya ke foreign. Broker apa yang dipakai oleh BlackRock? Biasanya BlackRock itu menggunakan broker AK, KZ, RX, dan BK ya, 4 broker ini. Dan di sini di saham Gotoh terlihat AK yang sedang akumulasi besar-besaran sebanyak 9,9 juta lot. Berarti di sini ada transaksi BlackRock ya sebesar 4 juta. Berarti Gotoh dipakai BlackRock memakai AK di saham Gotoh. Untuk mengetahui ini yang akumulasi itu ZP siapa sih? Dan AK yang lain siapa sih? Kita cek dari Desember dulu ya, ke Desember dulu. Kita cek di broker sampai Desember apakah AK beli atau enggak pada bulan Desember. Cek dulu ya, AK tetap beli ya pada bulan Desember. AK KZ ini siapa sih yang beli? Kita cek. Cara ceknya itu pakai X Gotoh. Di sini saya mencari selain BlackRock siapa aja sih yang beli saham Gotoh besar-besaran. Langsung cek aja, dan di sini sedang loading ya. Nah, keluar. Kita cek dulu bentar. Nah, kita buka ya. Kita ganti ke value. Nah, di sini lokal IS itu asuransi ya. Asuransi jual, korporat lokal jual, dana pensiun lokal jual, bank lokal jual, dan diakumulasi oleh lokal ya, oleh lokal individu. Dan lokal dari reksadana jual juga, lokal sekuritas beli, lokal foundation jual, dan order ini abaikan aja ya. Asuransi luar nggak banyak berubah ya, dan dana pensiun luar berubah sedikit, mereka akumulasi, dan bank luar mereka jual dikit, dan retail luar mereka beli dikit ya. Nah, di sini mutual fund atau reksadana luar menjual, berarti sedang ada gesekan ya pada bulan Desember antara manajer fund 1 dan 2 ya, reksadana 1 dan 2. Dan kemungkinan yang beli itu BlackRock. Jadi BlackRock itu menampung barang dari reksadana luar. Jadi reksadana luar itu jual, dan BlackRock sebagai pembeli luar negeri atau foreign MF mereka beli. Jadi di sini kelihatannya jual karena reksadana luar jualannya lebih kejam daripada akumulasi BlackRock seperti itu. Itulah penyebab kenapa harga Gotoh tidak kemana-mana. Karena selain ada akumulasi dari BlackRock, ada yang jual juga, lebih besar penjualan daripada pembelian BlackRock. Nah, jika kita lihat dari chartnya ya, BlackRock ini setelah ada penurunan tajam dari IHSG dalam 2 hari ya, BlackRock
kurang berpengaruh, bahkan nggak ARB loh. Di sini kita garisin apakah BlackRock ARB atau tidak. Enggak, cuma turun 11%. Berarti di sini sedang ada pembelian kuat dan kemungkinan dari BlackRock juga salah satunya yang beli. Dan jika kita tarik garis, ini support dari Goto ini ada di sini nih. Nah, dan Goto pas banget di support ya. Supportnya ini ada di angka 60 dan resistnya tentu saja ada di angka 69 ya di sini. Di angka 69 ini resistnya. Karena ada pembelian dan penjualan yang kuat, Goto kemungkinan akan sideways di kolom ini ya. Akan tektokan gitu. Karena pembelian dan penjualan yang sangat kuat dari dua reksadana luar negeri. Seperti itu. Dan jika Goto close, bukan close shadow seperti ini ya, tapi close body, misalnya seperti ini bodinya nih. Jika saham Goto close seperti ini bodinya, nah maka Goto berpotensi turun ke angka 54 jika ini tertembus. Jika close bodinya di bawah angka 59, di bawah angka 60 ya, di bawah angka 60, maka Goto berpotensi turun ke angka 54. Dan ini lumayan sakit banget loh jika turun di sini. Turunnya ini 9% ya, 9%. Dan jika Goto berhasil close di atas 69, maka Goto kemungkinan naik. Dengan syarat Goto ini jangan membuat candle seperti ini ya. Jangan membuat candle seperti ini. Nah, atau jika ingin konfirmasi lebih lanjut, Goto harus menembus angka ini untuk konfirmasi lebih lanjut ya, agar yakin ini sudah breakout di harga 73 ya. Jika bodinya menembus 73, bukan shadow seperti ini, tapi bodinya menembus 73, maka Goto berpotensi ke angka 87 dengan return yang lumayan ya, 11%, 18%. Namun dengan adanya penjualan besar-besaran dari reksadana asing dan pembelian besar-besaran dari reksadana asing, sedang terjadi kekuatan jual beli ya, maka Goto tidak akan kemana-mana setelah si reksadana asing yang besar ini habis barangnya dan sudah ditampung oleh BlackRock, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas saham yang sedang diakumulasi kedua terbesar oleh BlackRock, yaitu saham BRI ya. Kita close dulu ini. Oke. Kita BRI BBRI. Kita tunggu sebentar. Nah, keluar. Nah, ini BlackRock dari minggu keempat bulan Desember sudah melakukan akumulasi ya, sama seperti Goto tadi, dan terus membeli, terus beli sampai minggu keempat bulan Januari. Bahkan pembelian pada minggu keempat bulan Januari, BlackRock membeli 29 juta lembar. Jika dalam lot dibagi 100 berarti 290.000, kita bulatkan di 300.000 ya. Kita lihat dari broker summary-nya, BlackRock menggunakan apa. Dan ingat, BlackRock itu memakai 4 broker, yaitu AK, BK, KZ, dan RX ya. Nah, kita ubah dulu ininya, ubah dulu tanggalnya ya. Tanggal 22 dan tanggal 29. Oke. Nah, di sini ada URXDP. Ini yang beli nih U dan jual nih BK ya. Ini broker U. Ini saya nggak tahu siapa broker U, tapi BlackRock di saham BBRI ini menggunakan broker RX ya. Menggunakan RX, dan RX membeli 300.000 lembar saham. Ini masih spekulasi ya, spekulasi BlackRock menggunakan broker tersebut. Dan kemungkinan tinggi BlackRock menggunakan RX di BBRI dan menggunakan broker AK di Goto ya. Nah, untuk mengetahui siapa di balik YU, kita ke Desember. Apakah YU yang top akum di Desember? Kita cek. Oh, ternyata KZ dan AK ya. Ini KZ siapa nih? Kita cek di data X ya. X BBRI.
Dan data X ini update 1 bulan sekali ya. Jadi jika ingin melihat siapa di balik broker ini harus ke bulan sebelumnya gitu. Karena update-nya 1 bulan sekali. Kita lihat BBRI. Untuk melihat siapa di balik KZ pada bulan Desember. Seperti itu. Biar nggak penasaran banget ya. Nah, lokal IS ini lokal asuransi jual. Buat yang belum tahu, IS adalah asuransi, CP adalah korporat, PF dana pensiun, IB investing bank, ID individu, MF reksadana, SC sekuritas, FD foundation, dan OT adalah others. Kita cek di sini. Nah, dan CP ini jual, PF jual, IB tentu ini turunnya tuh gede banget ya. Ada tekanan dari IB, dari bank lokal, dan ditampung oleh retail ya. Retailnya naik besar banget ini. Lalu mutual fund lokal atau reksadana lokal ini menjual saham BRI dan memindahkannya kebanyakan ke saham Konglo waktu bulan Desember ya. Dan sekuritas ini beli tapi dikit banget. Dan foundation itu yayasan ya, dan yayasan ini beli cukup banyak ya belinya. Dan ini OT atau order ini mereka jual. Dan IS ini mereka jual lokal. Ini foreign IS atau IS asing, asuransi asing. Mereka jual, korporat asing mereka beli dengan jumlah yang signifikan. Dan reksadana, dana pensiun asing ini beli juga lumayan signifikan. Dan IB-nya jual. Dan individunya nggak ada ya. Nah, di sini mutual fund atau reksadana asing membeli saham BRI ya. Dan sekuritas ini membeli juga tapi dikit. Foundation turun dan OT-nya turun ya. Seperti itu, berarti KZ kemungkinan tingginya digunakan oleh mutual fund atau reksadana pada bulan Desember ya. Jadi pada bulan Desember ini ya KZ dibalik broker KZ adalah reksadana asing, dan saya nggak tahu siapa reksadananya ya. Reksadana asing pada bulan Desember ya KZ itu. Dan ZP itu adalah ini nih, ZP siapa yang jual paling banyak adalah IB Investment Bank. Investment Bank luar ya, menjual saham BBRI besar-besaran menggunakan broker ZP sebanyak 1,4 triliun rupiah. Dan pada bulan Januari ini siapa nih yang akumulasi dan distribusi pada bulan Januari? Bulan Januari tanggal 1 berarti. Iya. Dan di sini KZ juga masih beli, alias BRI ini sedang diborong oleh reksadana asing ya. Entah itu dari Amerika, dari Inggris, dari Jepang, dari Singapura gitu reksadananya ya. Yang penting asing beli. Ini KZ reksadana asing kan. Kalau U ini data Januari belum keluar, jadi saya belum tahu siapa di balik broker U. Nah, ini ZP juga masih jual, artinya investment bank luar masih melakukan penjualan gitu ya. Dikarenakan ada gesekan kepentingan ya, jadi ada yang jual yang beli seimbang. BRI masih sideways. Jadi si investment bank harus berhenti jual dan reksadana asing terutama BlackRock harus membeli saham BRI, maka saham BRI bisa naik setelah tekanan jualnya mereda. Jika masih terjadi tekanan seperti ini, beli dan jual, maka saham BRI nggak akan kemana-mana dan tetap di area ini nih, di area kotak ini. Saya kotakin dulu. Salah ya. Nah, saya kotakin dari sini. Masih tetap akan sideways jika masih terjadi penjualan besar-besaran ya. Karena pembelian penjualan adil nih. Pembeli dan penjual adil. Terutama dari tekanan dari lokal juga nih. Lokal asuransi jual. Siapa lagi nih yang jual asuransi lokal? Lokal asuransi jual, lokal korporat jual, lokal reksadana jual. Ini menyebabkan tekanan bagi BRI. Dan ditampung oleh retail ya. Retail ini lemah banget, naik dikit jual, jadi nggak bisa diandelin. Beda dengan asuransi korporat dan
mutual fund seperti itu. Nah, jika masih terjadi penjualan dari mutual fund, dari asuransi, saham BRI nggak akan kemana-mana seperti itu. Dan jika BRI jebol, misalnya ada kepala nih di sini nih, ada body di bawah angka 3440, maka BRI akan turun ke berapa nih turunnya? Support selanjutnya di mana ya? Oke, loading dulu. Nah, maka support selanjutnya di angka ini. Di angka 3100 ya, jika ada body yang nongol gitu. Sayangnya nggak ada ya. Cuma ini doang, cuma shadow doang. Dan jika BRI ini menembus MA400 di angka berapa ini? MA400 4.900-an ya. Maka BRI berpotensi naik ke resist ini nih. Nah, ke MA200 sebelumnya itu di angka ini. Di angka 5.275. Jika BRI sudah menembus MA400 seperti itu atau breakout dari MA400 bisa ke sana. Untuk sekarang BRI kemungkinan masih akan sideways, dan dengan news dari asuransi dan dana pensiun yang dinaikkan limitnya ke 20%, ini bisa jadi angin segar untuk saham perbankan ya. Karena saham perbankan ini tergolong aman. Oke, karena saya sudah 16 menit di sini, maka saya sudahi dulu ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini.